Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ikra Buru. Pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis kompleks. Analisis kompleks membahas tentang bilangan kompleks, interpretasi geometri dan ketaksamaan segitiga, eksponensial bilangan kompleks, akar dari bilangan kompleks, fungsi variabel kompleks, daerah pada bidang kompleks, limit dan kekontinuan fungsi kompleks, integral variabel kompleks, dan penerapannya dalam permasalahan matematika. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS. Adapun jumlah pertemuannya yaitu 16 pertemuan dengan 14 pertemuan teori dan 2 lainnya yaitu UTS dan UAS. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar bilangan kompleks untuk menyelesaikan masalah matematika secara logis, sistematis, dan tepat. Adapun CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menentukan bentuk eksponensial dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponensial bilangan kompleks. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan akar bilangan kompleks, merepresentasikan serta menginterpretasikan daerah pada bidang kompleks, dan menganalisis fungsi variabel kompleks beserta sifat-sifat dasar secara tepat dan sistematis. Adapun CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menganalisis limit dan kekontinuan fungsi variabel kompleks untuk menentukan eksistensi limit serta kekontinuan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis turunan fungsi kompleks menggunakan definisi dan persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian CPMK yang keenam yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menerapkan integral fungsi kompleks dalam penyelesaian masalah matematika. Adapun sub CPMK pada pertemuan kedua pada sesi perkuliahan yang akan saya bawakan yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bilangan kompleks. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan bagian real dan bagian imajiner bilangan kompleks. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan operasi aljabar pada bilangan kompleks. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan bilangan konjugat atau menentukan konjugat dari bilangan kompleks. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung modulus dari bilangan kompleks. Yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu small group discussion, ceramah, dan tanya jawab. Small group discussion digunakan untuk menganalisis dan menentukan bagian real dan bagian imajiner, operasi aljabar, dan menentukan konjugat dan menghitung modulus pada bilangan kompleks. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dalam bentuk aljabar. Metode tanya jawab digunakan untuk menguji retensi dan kemampuan mahasiswa, mengklarifikasi miskonsepsi, dan merangsang keaktifan mahasiswa di kelas. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu slide PowerPoint dan lembar kerja mahasiswa. Adapun bahan ajarnya yaitu modul yang disesuaikan dengan RPS. Untuk kriteria penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, penugasan 20%, keaktifan 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran analisis kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik ya. Baik, untuk perkuliahan kita, sebelum kita memulai perkuliahan ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, selesai.
pembahasan sesi ini yaitu pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep bilangan kompleks, mengidentifikasi bagian real dan bagian imajiner, kemudian menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ini adalah operasi bentuk aljabar ya. Oke, kemudian nanti kita akan menentukan konjugat dan menghitung modulus. Nah, selanjutnya, perhatikan persamaan berikut ini ya. Nah, coba lihat persamaan ini. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 ya. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, apakah pertanyaan persamaan tersebut mempunyai penyelesaian pada bilangan real? Tidak. Kenapa dia tidak memiliki persamaan penyelesaian pada bilangan real? Karena nanti itu hasilnya menjadi F2 sama dengan -1. Oke. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, karena X kuadrat itu sama dengan -1 ya. Ini tadi kita pindahkan ke sisi kanan, makanya dia menjadi -1. Nah, jadinya X kuadrat sama dengan -1. Ini tidak memiliki solusi pada bilangan real. Maka diperkenalkanlah yang namanya bilangan baru, yaitu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu I sama dengan akar min. Nah, kemudian dengan sifatnya yaitu I kuadrat sama dengan -1. Coba perhatikan bentuk ini. I sama dengan akar -1. Jadi akarnya pindah ke sini. Ditarik ya. Jadinya I kuadrat sama dengan -1. Oke. Nah, ini adalah sifat dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk set sama dengan A ditambah BI. Nah, yang mana A-nya itu adalah bilangan real. Nah, kemudian BI-nya itu adalah bilangan imajiner. Nah, B-nya itu bagian dari imajiner. Nah, I-nya itu I kuadrat sama dengan -1. Nah, ini dapat ditulis re. Re itu adalah real ya. Real dari set. Bilangan real dari Z. Nah, itu adalah A. In itu imajiner. Jadi bilangan imajiner dari Z adalah B ya. Jadi ini real, ini bilangan imajiner. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita buat contoh ya. Nah, misalkan bilangan Z sama dengan 5 kurang lebih. Nah, maka bilangan realnya yaitu 5. Nah, bilangan imajinernya yaitu 3 ya. Jadi bukan 3, tapi min 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk di operasi penjumlahan. Contohnya jika Z sama dengan A ditambah BI. Nah, ini adalah persamaan kompleksnya. Z2 yaitu C ditambah BI. Maka Z1 ditambah Z2. Nah, kedua bilangan kompleks ini kita jumlahkan. Z1 ditambah Z2 jadinya A ditambah C. Berarti bilangan real A dan bilangan real Z1 dan bilangan real Z2 itu dijumlahkan sendiri. Kemudian dijumlahkan dengan bagian imajiner dari Z1, bagian imajiner dari Z2. Kemudian ditukar ini. Nah, contoh 3 ditambah 4I ditambah 2 dikurang 5I. Nah, ada yang tahu berapa hasil dari penjumlahan ini? Saya Oke, Sumi. Coba Sumi. 5 kurang I. Hasilnya 5 kurang I ya. Nah, dari mana diperoleh 5
ditambah BI. Nah, kalau dikurang itu A dikurang C, berarti sama-sama unsur realnya kan? Iya, Bu. Nah, tambah unsur imajinernya B dikurang D. Kemudian lagi-nya, contohnya 5 ditambah 2i dikurang 3 dikurang 4i. Nah, ada yang bisa menentukan hasilnya? Coba Nalina. Hasilnya 2 tambah 6i, Bu. Ya, baik. 2 tambah 6i. Dari mana itu 2 tambah 6i? Dari 5 dikurangi 3 sama 2 dan 2i dikurangi 4i, hasilnya adalah positif 6i. Ya, positif 6. Baik, ada yang mau bertanya berkaitan dengan operasi pengurangan ini? Tidak, Tidak, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Sudah ya? Jadi kita coba lihat hasilnya 2 tambah 6i. Oke. Selanjutnya yaitu operasi perkalian pada bilangan real. Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif, di mana ada 2 bilangan kompleks yang diperkalikan. Nah, 2A tambah BI dikali C tambah BI. Nah, cara penyelesaiannya jika dikali itu AC dikurang BD. Jadi unsur realnya itu dijumlahkan, dikali ya. Iya, Bu. Kemudian dikurang dengan perkalian unsur imajinernya. Kemudian ditambah dengan AD. Berarti real dan imajiner dikalikan, kemudian dijumlah dengan BC. Imajiner dan bilangan real. Nah, contohnya yaitu 3 tambah 2i dikali 1 dikurang 4i. Nah, dari contoh ini berdasarkan rumus ini, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Bu. Apa jawabannya, Risna? Mulai dari bilangan real yaitu 3 dikalikan dengan 1, kemudian bilangan imajiner 2i dikalikan dengan 4i, kemudian 3 dikalikan dengan 4i dan 2i dikalikan dengan 4i, sehingga hasil akhirnya yaitu 11 dikurangi 10i, Bu. Oke, jadi hasilnya adalah 11 dikali 10i ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di operasi pembagian bilangan. Untuk operasi pembagian bilangan kompleks ini kita menggunakan sekawan penyebut ya. Nah, contoh pembagiannya A ditambah BI per C tambah BI. Nah, kemudian kita kalikan pembilang dengan penyebutnya. Jadi C dikurang BI. Jadi sekawannya dan ini, yaitu C dikurang BI. Karena ini plus, dan jadi minus. Dan dikalikan dengan ini ya. Nah, mengapa penyebut menjadi bilangan real? Mengapa ini? Karena agar penyebutnya nanti menjadi bilangan real. Ini juga menjadi bilangan real. Nah, kemudian contoh operasi pembagian. Contohnya tadi, hitung 3 ditambah 4i per 2 dikurang i. Nah, langkahnya itu mengalikan ini dengan ini. Ya, Bu, kawannya. Jadi kalau kita tulis itu 3 ditambah 4i per 2 dikurang 1. Ini dikali dengan 2 tambah i per 2 dikurang i. Jadi seperti ini ya. Jadi ini penjumlahan di sini. Jadi dia dikali dengan sekawannya. Ya. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Ini tadi hasilnya. Hasilnya itu 10 ditambah 11i per 5. Jadi di penyebutnya ini, pembilang penyebutnya ini sudah menjadi bilangan real. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tetap imajiner. Tetap bilangan kompleks ya. Nah, baik, sekarang kita masuk
jadi silakan kalian diskusikan ya. Iya, Bu. Bertanya kalau ada yang kurang paham ya. Iya, Bu. Sudah cukup? Oke. Sudah, Bu. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, satu orang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa? Kami, Bu. Oh, kelompok 2 ya, Malini. Silakan Malini. Sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Malini Buton. Besar suaranya. Baik, Bu. Jadi perkenalkan nama saya Malini Buton. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ini memaparkan pengerjaan kelompok kami tentang LKM yang diberikan. Nah, di sini yang diketahui yaitu Z1 sama dengan 4 ditambah 3I, sedangkan Z2 sama dengan 2 dikurangi 5I. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagian realnya. Nah, bagian real dari Z1 itu sama dengan 4, sedangkan bagian real dari Z2 itu sama dengan 2. Nah, untuk bagian hero yaitu bagian imajinernya. Imajiner dari Z1 itu sama dengan 3, imajiner Z2 itu sama dengan min 5. Nah, selanjutnya ada bagian penjumlahan. Jadi penjumlahannya hasilnya itu yaitu 6 dikurangi 2I. Nah, selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan hasilnya yaitu 2 ditambah 8I. Dan selanjutnya ada berkalian. Berkaliannya yaitu 23 dikurangi 14I. Nah, untuk pembagiannya yaitu Z per 29 ditambah 26 per 29I. Nah, untuk yang selanjutnya ada konjugat. Jadi hasil konjugatnya yaitu untuk Z1 yaitu 4 dikurangi 3I, dan konjugat Z2 yaitu 2 ditambah 5I. Dan yang pertanyaan terakhir ada modulusnya. Jadi yang kami dapat yaitu modulus Z1 itu sama dengan 5, dan modulus Z2 yaitu sama dengan akar 29. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Oke, baik ya. Bagaimana hasil pengerjaan kelompoknya? Kelompok 1 dan 2 sama ya? Sama, Bu. Sama ya? Ya, Bu. Sama. Jadi itu tadi bagaimana kita mengerjakan bilangan kompleks, baik itu dalam bentuk aljabar, mencari modulus dan konjugat ya. Ya, Bu. Mudah ya? Mudah, Bu. Mudah. Oke, silahkan kembali ke posisi masing-masing. Baik, Bu.